Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين. Inilah salah satu surat pendek yang sering kita baca di waktu sholat, Atin. Sebuah surat yang menerangkan bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk paling baik, sempurna. Namun atas kuasa Allah pula, manusia dikembalikan ke tempat yang paling hina. Apa sebenarnya maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat surat ini? Inilah rahasia Surah Atin dalam perspektif Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan berwasiat dalam kebajikan. Mungkin kita semua tahu manusia adalah makhluk yang sempurna. Namun kita sering tidak sadar dengan kesempurnaan kita. Oleh karena itu, mari kita simak Surah Atin. Surah Atin terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk terbaik, baik jasmani maupun rohaninya. Namun, derajat manusia akhirnya runtuh, bahkan lebih rendah dari binatang jika manusia tidak mampu mempertahankan kemuliaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Ufi dari Ibnu Abbas, para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang sekelompok orang yang sudah pikun. Lalu turunlah ayat dalam surah Atin ini. Allah Ta'ala memaafkan mereka dan mereka akan mendapat pahala dari amal soleh yang dahulu mereka lakukan. Para ulama berbeda pendapat menafsirkan lafaz asfala safilin atau tempat serendah-rendahnya. Golongan pertama mengartikannya sebagai arzalul umri, yaitu masa tua. Pada saat itu, manusia menjadi lemah seperti seorang bayi yang tidak berdaya. Bahkan daya pikir, ingatan dan akalnya pun melemah. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Imam Tobari dalam tafsirnya dengan merujuk pada riwayat Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Qatadah. Namun golongan ulama tafsir lainnya mengartikan asfala safilin dengan annar atau neraka. Setelah Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan sempurna, karena kedurhakaan manusia, akhirnya manusia dicampakkan ke dalam neraka. Pendapat ini menurut Imam Qurtubi dianggap lebih kuat dengan merujuk kepada riwayat Mujahid, Abu Aliyah, Al-Hasan, dan Ibnu Zaid. Dalam surah Atin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan sebuah sumpah, Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin, demi buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun dijadikan sumpah karena keistimewaannya,
Namun Qatadah berpendapat lain. Yang dimaksud Tin adalah nama sebuah bukit di Damaskus, sedangkan Zaitun adalah sebuah bukit di Baitul Maqdis. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, yang dimaksud Tin adalah masjid yang didirikan oleh Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Al-Judi, dan Zaitun adalah Baitul Maqdis yang berada di Yerusalem. Buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh pohonnya di wilayah Palestina. Bahkan di Yerusalem terdapat sebuah bukit yang dinamai Bukit Zaitun. Selain bukit ditanami banyak pohon zaitun, juga dipercaya di tempat inilah Nabi Isa alaihissalam Mi'raj atau diangkat oleh Allah ke langit. Pada ayat selanjutnya, Allah bersumpah, "Wa turi sinina wa hadzal baladin amin." Demi Gunung Sinai dan demi negeri yang aman. Gunung Sinai atau dikenal dengan Tur Sina merupakan tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat selama 40 hari kemudian menerima kitab Taurat. Sedangkan yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Imam Ibnu Katsir berkata, inilah 3 tempat yang masing-masing Allah telah bangkitkan para nabi, para rasul terkemuka yang telah membawa syariat dari Tuhannya, yaitu Baitul Maqdis yang banyak ditumbuhi pohon tin dan zaitun. Disinilah Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Kedua, Tur Sina, tempat Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan ketiga, kota Mekah, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di kota inilah Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rasulnya dan penutup para nabi. Ketiga tempat ini menurut Imam Ibnu Katsir sudah dijelaskan dalam kitab Taurat. Telah datang Allah dan Tur Sina, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bercakap-cakap dengan Musa dan memancar dia dari Seir, yaitu di antara bukit-bukit di Baitul Maqdis yang di sana Isa Al-Masih dibangkitkan, dan menyatakan dirinya di Faron, yaitu nama bukit-bukit Mekah, tempat Muhammad SAW diutus. Ada tafsir lain yang dimaksud dengan sumpah Allah ini adalah pohon tin yang daun-daunnya digunakan Nabi Adam dan Hawa untuk menutupi tubuhnya setelah dilucuti pakaiannya di surga karena melanggar larangan Allah untuk makan buah khuldi. Pendapat lainnya, pohon tin adalah pohon yang tumbuh di sebuah gunung tempat perahu Nabi Nuh terdampar setelah banjir besar yang memusnahkan kaumnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, maka firman Allah demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tur Sina, demi negeri yang aman ini adalah sumpah kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada 3 tempat yang agung. Di sanalah petunjuk Allah berupa kitabnya Taurat, Injil, dan Al-Quran diturunkan. Inilah pendapat para ulama dalam menafsirkan surah At-Tin. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala tidak mungkin bersumpah kecuali dengan sesuatu yang istimewa. Allah menyebut buah tin dan zaitun dalam sumpahnya pasti ada rahasia yang bermanfaat bagi umat manusia. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Darda, telah dihidangkan kepada Nabi sebuah menu dari buah tin. Lalu Nabi mengajak para sahabatnya untuk menyantap bersama dan beliau bersabda, jika engkau berkata ada buah yang diturunkan dari surga, maka aku bisa katakan inilah buahnya, karena sesungguhnya buahnya tanpa biji. Oleh karena itu makanlah, karena buah tin ini dapat menyembuhkan wasir dan enjok. Tidak hanya dalam Al-Quran, kitab Injil dan Taurat pun menyebut tentang buah tin dan buah zaitun. Buah tin merupakan jenis buah Carica ficus yang di Afrika Utara dikenal dengan istilah karmous. Tanaman ini banyak tumbuh di pesisir Laut Tengah dan sering disebut dalam literatur Mesir kuno dan Yunani kuno sebagai obat. Buah jenis ini sebenarnya terdiri dari 700 jenis, antara lain jenis Benjamin ficus yang sering digunakan untuk dekorasi rumah. Sedangkan jenis Macrophylla biasa untuk menghiasi jalanan di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. Sejak zaman dahulu, buah tin sudah teruji kemanjuran dalam berbagai pengobatan tradisional. Menurut Ibnu Qayyim, buah tin berkhasiat antara lain untuk mengurangi penyakit sesak nafas, membersihkan hati dan limpa, serta mengencerkan dahak, juga sebagai penangkal racun.
Buah tin mengandung kadar gula dan serat yang tinggi, kaya vitamin A dan B, serta mengandung kalsium, fosfor, dan zat besi. Buah tin berguna tidak hanya karena khasiatnya, juga bermanfaat sebagai penjaga tubuh dari serangan berbagai penyakit. Selain buah tin, Allah Ta'ala juga menyebut buah zaitun dalam sumpahnya. Rasulullah pernah bersabda, "Hendaklah kalian menggunakan minyak zaitun sebagai lauk dan buatlah ia sebagai minyak oles. Karena ia minyak zaitun berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Abu Daud. Banyak riset ilmiah yang membuktikan khasiat minyak zaitun sebagai campuran makanan. Misalnya seperti yang dirilis sebuah pertemuan ilmiah di Roma, Italia pada 21 April 1997. Salah satu keputusan pentingnya tentang minyak zaitun. Minyak zaitun terbukti dapat melindungi serangan penyakit arteriole atau penyakit yang berada di saluran darah kecil di liver dan menghambat naiknya kolesterol darah. Minyak zaitun juga menurunkan kadar kolesterol, melindungi tubuh dari penyakit diabetes dan kanker. Kebiasaan mengkonsumsi minyak zaitun menurut Archive of Internal Medicine, sebuah jurnal kedokteran edisi Agustus tahun 1998, bisa mengurangi resiko terkena kanker payudara hingga 45%. Jurnal ini juga pernah mempublikasikan hasil riset Dr. Aldo Faroro dari Universitas Napoli pada tahun 2000. Riset yang dilakukan kepada 32 pasien penderita tekanan darah tinggi ini untuk mengetahui perbedaan khasiat antara minyak zaitun dan obat kimia. Ternyata pasien yang rutin mengkonsumsi minyak zaitun menunjukkan penurunan tekanan darah. Dalam studi yang dipublikasikan majalah Lens tahun 1999, negara paling miskin di Eropa yang penduduk mayoritas muslim yaitu Albania, ternyata angka kematiannya sangat rendah. Karena penduduk Albania terbiasa mengkonsumsi minyak zaitun. Subhanallah. Khasiat minyak zaitun dikarenakan kandungan vitamin E yang tinggi, beta-karotin atau vitamin A, vitamin K, dan zat antioksidan. Keistimewaan zaitun Allah sebut juga dalam berbagai firman-Nya. Yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Pohon zaitun merupakan salah satu pohon tertua dengan tinggi mencapai 15 meter. Antara lain bisa dilihat di berbagai lukisan yang memenuhi tempat peninggalan Mesir kuno pada kuburan-kuburan Fir'aun. Pohon zaitun yang menghasilkan minyak ini mampu beradaptasi dengan musim kering berkepanjangan. Pohon ini menghasilkan buah setelah berusia 4 tahun dan akan terus memproduksi buah terus-menerus selama 2000 tahun. Pohon zaitun berumur panjang, usianya bisa mencapai 5000 tahun. Sekalipun dahan dan batangnya telah mati, pohon ini mampu tumbuh kembali dengan dahan dan tangkai yang baru. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. Apa yang dimaksud dengan pohon dalam ayat tersebut? Para ulama seperti Imam At-Tabari berpendapat yang dimaksud pohon yang keluar dari Tur Sina adalah pohon zaitun. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Quran Surat At-Tin ayat 4 hingga 6. Setelah bersumpah, Allah Ta'ala menjelaskan telah menciptakan manusia dalam bentuk dan sifat sebaik-baiknya, dengan seluruh anggota tubuh yang seimbang dan sempurna, tidak kekurangan sedikit pun. Namun kebanyakan manusia kufur dan lalai terhadap nikmat Allah. Mereka juga membangkang terhadap perintah Allah. Karena itulah Allah kembalikan manusia dalam neraka, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Pada ayat selanjutnya, Allah berfirman, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? Quran Surat At-Tin ayat 7 dan 8. Pertanyaan Allah Azza wa Jalla sesungguhnya mempertegas tentang keadilannya. Apakah adil jika setelah menciptakan manusia, kemudian dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja tanpa ada perintah dan larangannya, juga tanpa diberikan balasan baik atau buruk? Ataukah sesuai keadilannya jika Ia yang Maha Pencipta telah menciptakan manusia dan menganugerahkan seluruh nikmatnya yang tiada terbilang, lalu tidak membimbingnya dengan bimbingan yang baik untuk dikembalikan kepada alam akhirat? Inilah keadilan Allah yang tidak akan menzolimi hambanya. Sejatinya manusialah yang telah menzolimi dirinya sendiri. Allah Ta'ala telah menciptakan tubuh manusia dengan sempurna, namun hanya sedikit yang bersyukur. Rasa syukur kepada Sang Pencipta bisa dilakukan dalam hati, lisan, maupun perbuatan berupa ketaatan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ingatlah, iblis akan terus mengganggu manusia hingga kita menjadi makhluk yang tidak bersyukur. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 17. Lihat bagaimana teladan Rasulullah. Meskipun telah dijamin masuk surga dan terjaga dari dosa, Rasulullah selalu beristighfar dan selalu mengerjakan sholat malam hingga kedua telapak tangannya bengkak. Ketika Rasulullah ditanya untuk apa melakukan itu semua, padahal Allah telah mengampuni dan menjaminnya, Rasulullah hanya menjawab, apakah aku tidak boleh untuk menjadi orang yang bersyukur? Agar kita selalu bersyukur, mari kita renungi bagaimana kesempurnaan ciptaan Allah yang begitu menakjubkan. Tubuh kita tersusun dari triliunan sel-sel yang memiliki kecerdasan luar biasa untuk membelah dan memperbanyak diri. Setiap sel baru memiliki bentuk berbeda. Beberapa menjadi sel darah, beberapa menjadi sel tulang, dan lainnya menjadi sel syaraf. Masing-masing sel menjalankan tugas secara berbeda. Misalnya, sel otot dalam kaki menyerupai anyaman tali, sehingga kita bisa berjalan dan berlari. Adapun sel darah berbentuk bulat seperti piringan, tugasnya membawa oksigen yang diperlukan untuk tubuh melalui perantara pembuluh darah. Sementara sel-sel di kulit menyatu dan teratur rapat hingga kulit tidak dapat ditembus oleh mikroba dan air. Semua sel bekerja sesuai dengan fungsinya tanpa kita perintah sama sekali. Siapakah yang merancangnya? Hanya Allah yang membuat rancangannya begitu sempurna. Coba kita perhatikan bagaimana otak kita bekerja.
Otak yang terdiri dari 80% air ini memiliki 100 miliar sel saraf yang mengirimkan sinyal dengan kecepatan 254 km per jam, mampu menciptakan impuls listrik lebih banyak daripada sambungan telepon di seluruh dunia jika dikumpulkan. Coba kita rasakan juga bagaimana jantung kita berdetak. Sekitar 40 juta kali setiap tahun, mampu memompa 48 juta galon darah, padahal bobotnya cuma 0,45 kg. Sekali bernafas, kita memerlukan 0,5 liter udara. Bila per menit kita bernafas 20 kali, maka udara yang dibutuhkan sebanyak 10 liter per menit. Jadi, setiap hari kita memerlukan 14.400 liter udara. Jika kita konversikan ke dalam rupiah, dengan perbandingan harga oksigen Rp25.000 per liter dan nitrogen Rp9.950 per liter, berdasarkan data tahun 2009, maka setiap hari kita menghirup udara setara lebih dari 176 juta rupiah atau setiap bulan lebih dari 5,3 miliar rupiah. Kalau setahun, berapa banyak yang harus kita bayar? Tapi kita tidak perlu membayar semahal itu. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gratis. Ini baru sedikit nikmat Allah yang seringkali tidak kita sadari. Padahal begitu banyak nikmat Allah yang dianugerahkan untuk manusia. Masihkah kita kufur terhadap nikmat-nikmatnya? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nah pemirsa, inilah tafsir surah Atin beserta hikmah yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan kita selalu menjaga amanah kesempurnaan diri kita dengan istiqomah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta selalu beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.